Hari ini saya rindu kita boleh belajar bersama-sama. Mohon izin Bapak Ibu pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, untuk saya boleh share tentang satu ayat firman Tuhan, ya 2 ayat tentang keyakinan iman. Ini di perikop keyakinan iman di Roma 8. Saya rindu untuk saya boleh berbagi ya tentang 2 ayat ini di Roma 8 ayat 38 dan 39 ya. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang satu keyakinan iman yang kuat yang setiap kita harus miliki. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, ya, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat pun, ya, maut, hidup, malaikat, ya, pemerintah-pemerintah yang ada maupun yang akan datang, kuasa-kuasa apapun yang di atas, di bawah, atau sesuatu makhluk lain, ya, saya yakin bahwa itu semua tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahan belajarnya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita memiliki iman yang tidak goyah. Ya, Paulus menegaskan ya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu kekal, tidak tergoyahkan. Bagian kita dipanggil untuk tetap percaya dalam segala situasi. Persoalan untuk melalui perjalanan iman sehingga kita semua memiliki iman yang tidak goyah itu betul-betul memang membutuhkan satu perjalanan iman dan pengalaman iman, bagaimana kita boleh melihat bahwa kasih Allah sekalipun ya dari kita jatuh bangun dalam dosa, terseok-seok mengikut Tuhan, ya, bahkan merasa bahwa kok kayaknya Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang menurut hidup kita itu dahsyat dan luar biasa, kok tidak seperti orang lain yang orang lain pernah alami atau cerita-cerita yang lain. Tapi mari Bapak Ibu tetaplah kita percaya. Yang kedua, kasih Allah itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Ya, tidak ada keadaan yang bisa membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Dan kita harus memiliki keyakinan ini menjadi dasar iman kita. Ya, sekalipun banyak orang mungkin tidak bisa menerima kita dengan sepenuhnya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, tetapi yakinlah bahwa Allah kita itu tidak pernah berubah. Dia akan terus selalu senantiasa mengasihi kita. Dan kasih Allah yang tidak berubah itu melalui ayat firman Tuhan ini kiranya bisa menguatkan hati kita di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Ya. Yang ketiga, memastikan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita jaminan keselamatan. Ya, keselamatan dalam Kristus adalah suatu kepastian, ya, dan itu tidak bisa dibatalkan oleh kuasa apapun. Ya, dan ini membawa pengharapan bagi orang percaya. Penting bagi setiap kita, ya, siapapun kita yang sudah beberapa puluh tahun mengikut Tuhan. Ya, saya menyadari pada saat saya menghitung, saya sudah hampir 28 tahun mengikut Tuhan. Ya, 27 tahun persisnya, ya, saya bertobat tahun 98. Ya, itu pun setelah bertobat, saya betul-betul mengalami kehidupan yang jatuh bangun yang tidak mudah. Ya, betul-betul yakin mengikut Tuhan dengan firm, dengan mantap itu tahun 2000. 25 tahun perjalanan rohani
tidak mudah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih juga punya satu cerita, ya. Dan saya yakin bahwa ada banyak perjalanan kehidupan rohani kita itu yang terus akan meneguhkan. Beberapa dari kita mungkin baru bertobat 1 hari, ya, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi yakinlah bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus itu adalah satu kepastian yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa ini penting harus kita pegang, ya? Karena pada saat kita memiliki satu keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, itu akan mudah, ya. Bagaimana pada saat kita mengunjungi orang, pada saat kita mendoakan orang, pada saat kita mulai dipercaya untuk memuridkan orang, kita sudah memiliki satu keyakinan yang kokoh. Ya, sekalipun kadang kalau kita berpikir, wih sudah berapa lama ya orang ini saya layani, tapi kok nggak berubah-berubah. Ya, tapi yakinlah bahwa jaminan dari Tuhan, ya, sekalipun ada banyak tantangan, ya, Tuhan tidak pernah menghitung, ya, waktu-waktu yang sudah berjalan. Tuhan hanya ingin melihat kesetiaan kita, ya, termasuk di doa pagi ini. Ya, mungkin kita berpikir kita sudah doa selama dari sejak COVID, ya, 5 tahun, tapi it's okay, ya, kita belum 10 tahun. Ya, kita belum 15 tahun, kita belum 25 tahun. Ya, kita akan lakukan ini terus dengan kesetiaan. Ya, untuk membawa, mengajak. Mungkin kalau dipikir-pikir dulu banyak, sekarang berkurang. It's okay. Ya, saya sangat percaya bahwa kalau kita memang mau melakukannya, lakukanlah ini dengan iman. Ya, dan ceritakanlah kepada banyak orang bahwa pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu menimbulkan kesan yang indah. Yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, ayat ini, keyakinan iman yang kokoh itu akan mengajari kita bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran. Ya, karena tantangan anak Tuhan di dalam kehidupan begitu bangun pagi, ya, ada satu serangan, kekhawatiran, ketakutan, bagaimana nanti anakku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana masa depanku, ya, aku memerlukan ini, aku memerlukan itu, ya. Tapi mari Bapak Ibu, bawalah ini semua menjadi satu bagian di dalam perjalanan rohani mengikut Tuhan, ya, bahwa ayat ini mengajarkan kasih Tuhan itu memberi jaminan bahwa kita aman dalam genggamannya dan mengajarkan kita untuk hidup dengan keberanian dan damai sejahtera. Ini yang teladan seperti ini yang akan dilihat oleh orang-orang yang kita layani, sadar atau tidak sadar. Ya, bagaimana dulu waktu saya awal-awal mengikut Tuhan, mengikuti orang-orang yang rohani, mengajarkan bagaimana harus mengunjungi, ya, mendoakan, menginvestasikan waktu, ya, mendengar orang-orang yang kita kunjungi itu merupakan sesuatu hal yang akan sama-sama meneguhkan. Dan ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada saat kita berkunjung, ya, mungkin kita lupa apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kunjungi. Tapi ada banyak orang-orang yang kita kunjungi masih ingat sampai dengan sekarang apa yang pernah kita sampaikan tentang nasihat-nasihat, tentang cerita-cerita pengalaman rohani itu yang meneguhkan hidup mereka. Ya, kemarin saya mengunjungi satu keluarga baru, ya, kami mendengar mereka bercerita, ya, disitulah waktunya, ya, bagaimana ada banyak, ya, persoalan, ada banyak tantangan, tapi disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan saling meneguhkan. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, pada saat kita berkunjung, bertemu dengan orang-orang, entah itu orang yang baru, entah itu orang yang lama,
ada sesuatu yang baru yang Tuhan juga ajarkan kepada kita. Ya, jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, 5 kali memang harus kita lakukan. Ya, kemarin di doa komit saya nanya kepada rekan-rekan pelayanan, apa tantangan kalian di dalam mengerjakan 5 kali. Ya Pak, kadang kami takut, kadang kami terlalu nyaman. Ya, kadang kami tidak punya waktu. Ya, kadang kami belum tidak tahu bagaimana apa yang harus kami katakan. Ya, tapi penting untuk akhirnya kita sama-sama meneguhkan. Ya, Tuhan mengajarkan semuanya memang harus dimulai dengan kunjungan. Ya, kalau memang kamu nggak yakin satu, ajaklah 2 orang, ajaklah 3 orang untuk kita mulai bersama-sama menyampaikan ya keyakinan kita untuk mengajarkan kita mulai hidup di dalam keberanian dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudariku, ya, saya rindu untuk kita boleh melihat lagi ayat ini, ya. Maut, hidup, malaikat, pemerintah yang sekarang yang akan datang, kuasa apapun, makhluk apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita tetap terus bersemangat mengerjakan panggilan kita, ya, mau waktunya berjalan berapapun lamanya, ya, kesetiaan kitalah yang akan Tuhan lihat. Dan saya percaya bahwa pada saat kita setia, Tuhan senang, Dia yang akan mengerjakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Ya, refleksi bagi kita ada 4 hal yang saya rindu untuk saya bersama-sama saudara dengan saudaraku di tempat ini, di ruang Zoom ini. Ya, untuk kita bisa merefleksikan tentang ayat ini, ya. Yang pertama, apakah saya benar-benar yakin bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan saya? Ya. Kedua, bagaimana saya bisa menghidupi keyakinan ini dalam keseharian saya? Tuhan hanya selalu berurusan dengan saya dan pribadi saya. Dia yang selalu ingin bahwa kehidupan rohani kita maju. Ya, sekalipun ada banyak tantangan, tetapi apakah kita semua tetap percaya kepada janji Tuhan? Ya, kadang situasi itu membuat kita kecewa, pengalaman bersama dengan teman rohani membuat kita kecewa. Tapi tidak usah kita perlu melihat itu, ya, karena Tuhan sedang berurusan dengan kita semua. Berapa lama kita ikut Tuhan, Tuhan selalu ingin mengajarkan sesuatu yang baru. Dan yang terutama yang terakhir, bagaimana saya dapat membagikan keyakinan iman kita ini kepada orang lain, ya, sehingga orang lain juga bisa diteguhkan. Orang lain sekalipun anak-anak muda, saya muda, tetapi yakinlah pada saat engkau membagikan satu keyakinan iman percayamu yang kuat kepada Tuhan, kepada orang lain, maka hidupmu akan semakin dipakai terus maju di dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih.